Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Wulandari dengan NIM 19101116045, mahasiswi Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Optimalisasi Digi Zakat menggunakan Sistem Donor Relationship Management atau DRM. Table of content, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tiga bab 1, bab 2, dan bab 3, di mana di bab 1 terdapat latar belakang, tujuan pelaksanaan, dan lokasi kegiatan. Kemudian di bab 2 terdapat kajian teori, gambaran umum, perusahaan, deskripsi tugas, permasalahan yang ditemui, dan usulan perbaikan. Serta di bab ketiga terdapat kesimpulan, saran atau rekomendasi untuk manajemen dan refleksi diri. Yang pertama ada latar belakang, di mana zakat merupakan salah satu pilar penting dalam agama Islam yang berhubungan dengan harta benda dan berkaitan erat dengan sosial ekonomi. Harta benda ini merupakan milik Allah yang dititipkan kepada manusia, sehingga harus kita jaga dan berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam memiliki potensi yang besar dalam penghimpunan zakat. Oleh karena itu, pemerintah dan swasta harus berkontribusi dalam melakukan penghimpunan zakat tersebut. Kemudian seiring dengan masuknya dunia dalam revolusi industri 4.0, masyarakat beralih menggunakan internet untuk memudahkan dalam mobilisasi aktivitasnya. Begitupun juga yang dilakukan oleh kalangan perzakatan dengan menerapkan teknologi digital, yang mana hal ini sudah marak dilakukan oleh para lembaga zakat dalam melakukan penghimpunan dana secara digital. Baik, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII menyebutkan bahwa terdapat peningkatan pengguna internet di Indonesia, di mana pada tahun 2021 terdapat 175 juta orang yang sudah menggunakan internet, kemudian pada tahun 2022 terdapat 210 juta pengguna internet di Indonesia. Oleh karena itu terdapat penambahan sekitar 35 juta orang yang sudah menggunakan internet. Kemudian berdasarkan data dari Outlook GoPay per tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat perubahan cara berdonasi masyarakat, baik pembayaran infak, sedekah, ataupun donasi umum lainnya. Di mana seperti yang terdapat dalam grafik di bawah ini, itu menunjukkan bahwa berdonasi melalui kanal digital mengalami kenaikan sebesar 9%. Dan untuk berdonasi secara non-digital mengalami penurunan sebesar 10%. Sehingga dapat diketahui bahwa cara berdonasi sebelum dan sejak adanya pandemi COVID mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena dengan adanya COVID ini memudahkan masyarakat untuk berdonasi secara digital, untuk tidak berinteraksi dengan orang lain, dan dapat dilakukan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor untuk berdonasi. Kemudian terdapat tujuan pelaksanaan dari magang di kampus zakat. Yang pertama yaitu meningkatkan wawasan mengenai pekerjaan yang terdapat di forum zakat. Kedua, mengetahui kegiatan lembaga yang berhubungan dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang ketiga, meningkatkan soft skill dan keterampilan untuk mendukung mahasiswa nantinya dalam lingkungan kerja. Dan yang terakhir yaitu mengetahui cara mengelola database donatur dan donasi dengan baik, serta berpartisipasi dalam kegiatan forum zakat melalui program kampus zakat. Kemudian untuk lokasi kegiatannya sendiri, yaitu di kantor pusat sekretariat Forum Zakat, Jalan Raya Lenteng Agung nomor 60, RT 7 RW 8, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Bab 2, di bab 2 ini terdapat beberapa kajian teoritis yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu ada pengertian zakat, di mana secara etimologi atau secara bahasa, zakat yang berarti itu suci, tumbuh, dan berkembang.
Sedangkan menurut istilah, zakat adalah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dengan syarat tertentu kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah harta benda yang dikeluarkan oleh seorang muslim, baik perorangan ataupun badan usaha, apabila sudah mencapai haul dan nisab yang diberikan kepada orang yang membutuhkannya sesuai dengan 8 golongan sudah ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian yang kedua terdapat digitalisasi penghimpunan zakat, di mana digitalisasi adalah transformasi dari bentuk konvensional atau analog ke bentuk digital. Transformasi digital ini didefinisikan sebagai proses untuk melakukan restrukturisasi ekonomi, lembaga, dan masyarakat pada tingkat sistem tertentu dengan menggabungkan beberapa teknologi untuk menciptakan potensi yang belum ada sebelumnya. Dengan adanya keterlibatan teknologi dalam pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan zakat akan meningkatkan kualitas pemberdayaan zakat menjadi lebih luas. Seperti yang saya jelaskan di latar belakang sebelumnya, bahwa digital zakat ini sudah marak digunakan oleh para lembaga zakat, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran zakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya teknologi digital atau digitalisasi zakat itu memudahkan masyarakat untuk berdonasi tanpa harus datang langsung ke kantornya, pun dengan penyalurannya dapat disimak ataupun dapat terlihat dalam sistem yang digunakan oleh lembaga zakat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu ada Digi Zakat. Digi Zakat merupakan platform crowdfunding untuk berdonasi dan zakat ke berbagai macam lembaga amil zakat atau LAS seluruh Indonesia yang terpercaya. Platform ini dapat menjadi perantara untuk memakmurkan umat Islam yang ingin berdonasi agar terjangkau lebih luas sehingga penyalurannya juga dapat dilakukan secara maksimal. Digizakat.com adalah bagian dari forum zakat yang lebih berfokus pada digitalisasi zakat untuk penghimpunan dana secara crowdfunding, di mana dapat diakses melalui digizakat.com yang mengedepankan value peningkatan kapasitas amil zakat, mendorong sinergi dan kolaborasi, keterbukaan data program dan mustahik, serta akuntabilitas dan indeks lembaga zakat. Digi Zakat sendiri mengenakan biaya administrasi berupa platform fee sebesar 5% sebagai penunjang kebutuhan operasional dan pengembangan fitur-fitur platform Digi Zakat, serta biaya administrasi berupa payment processing fee yang dikenakan kepada member Digi Zakat. Kemudian terdapat fitur-fitur dalam digizakat.com atau dalam digizakat. Yang pertama yaitu ada beranda, di mana di dalam beranda ini terdapat kalkulator zakat yang dapat digunakan oleh para donatur atau masyarakat yang ingin berdonasi dan bingung gitu berapa hak yang harus zakat yang harus dikeluarkan. Jadi di dalam beranda digizakat ini terdapat kalkulator yang dapat menghitung berapa nominal per bulan atau per tahun zakat penghasilan atau zakat mal yang harus dikeluarkan oleh donatur yang ingin melakukan zakat di dalam gigi zakat. Kemudian yang kedua yaitu ada campaign. Campaign ini adalah bentuk dari lembaga-lembaga zakat, anggota dari forum zakat yang ingin melakukan penghimpunan dana di dalam platform Digi Zakat. Di dalam campaign ini sudah diurutkan dari tergantung dengan kategori yang ingin didonasikan, apakah dalam bentuk sedekah, wakaf, ataupun dalam zakat. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat lembaga. Dalam fitur lembaga ini terdapat akun Digi Zakat yang tergabung sebagai anggota forum zakat. Jadi lembaga yang bisa memiliki akun di Digi Zakat itu harus terintegrasi sebagai anggota dari forum zakat itu sendiri agar dapat disetujui oleh Digi Zakat untuk membuat akun dalam Digi Zakat. Dan lembaga-lembaga dalam Digi Zakat ini atau dalam forum zakat itu sudah terpercaya untuk menghimpun dan menyalurkan dana baik dari infak, sedekah ataupun wakaf. Dan yang terakhir yaitu ada fitur akun. Akun adalah pengaturan di mana pengunjung platform diberikan akses oleh penyedia platform terhadap fitur-fitur yang ada di dalam platform itu sendiri. Di dalam akun ini terdapat dua, akun donatur dan akun member. Untuk akun donatur itu digunakan oleh masyarakat yang ingin melakukan donasi, sedangkan akun member digunakan oleh lembaga yang ingin melakukan campaign di dalam Digi Zakat.
Yang ketiga yaitu ada DRM atau Donor Relationship Management. DRM atau Donor Relationship Management merupakan produk solusi bagi lembaga zakat untuk menjadikan hubungan dengan donatur semakin dekat dan terstruktur. DRM ini bertujuan memfasilitasi kebutuhan lembaga zakat dalam meningkatkan retensi donatur pada suatu lembaga dengan harapan DRM ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga tersebut. Kemudian fitur-fitur di dalam DRM yaitu yang pertama ada dashboard. Dashboard ini bukan hanya sebagai pencatatan, tapi juga dapat untuk menentukan strategi fundraising ke depannya akan seperti apa. Kemudian yang kedua terdapat kontak, di mana dalam kontak ini tersedia donatur-donatur yang sudah dihimpun oleh Digi Zakat untuk kita broadcast nantinya pada saat ada campaign-campaign baru yang akan di-blasting kepada para donatur. Yang ketiga yaitu ada donasi. Dalam fitur donasi ini terdapat donasi-donasi yang sudah dilakukan oleh para donatur kepada setiap campaign-campaign sudah mereka lakukan. Donasi ini bersifat rahasia karena hanya dari admin di Zakat ataupun dari pengguna admin DRM yang dapat mengaksesnya. Kemudian yang keempat ada segmentasi, di mana segmentasi ini digunakan untuk menyegmentasikan atau mengklasifikasikan data donatur untuk memudahkan pada saat ada campaign. Jadi pada saat ada campaign itu ingin memblasting ataupun ingin broadcast itu tinggal disegmentasikan saja berdasarkan apakah dia sebagai donatur premium ataupun dia sebagai prospek untuk memudahkan pengguna DRM mengaksesnya. Kemudian yang kelima terdapat broadcast. Nah, broadcast ini adalah fitur yang terintegrasi dengan segmentasi. Jadi apabila ingin broadcast melalui segmentasi itu juga dapat dilakukan. Nah, dalam broadcast ini pengguna DRM atau admin DRM dapat men-setting kata-kata atau pesan yang ini disampaikan kepada donatur. Mungkin dengan menggunakan kata sapaan yang lebih baik ataupun doa kepada donatur yang sudah berdonasi kepada lembaga atau divisi zakat. Kemudian yang keenam yaitu terdapat data, di mana di dalam data ini terdapat beberapa cabang lagi, yaitu ada label, kanal donasi, jenis donasi, kategori, dan campaign, serta metode pembayaran. Dan yang ketujuh yaitu ada pengaturan. Nah, di dalam pengaturan ini adalah pengaturan tentang logo yang digunakan oleh divisi zakat ataupun lembaga yang sudah menggunakan DRM, kemudian untuk terkoneksi dengan WhatsApp agar pada saat akan memblasting ataupun meretensi donatur dengan broadcast WA itu sudah langsung terintegrasi dengan WA yang digunakan dalam DRM. Kemudian ada email juga yang dapat terintegrasi langsung. Dan yang terakhir yaitu ada user, di mana user ini digunakan untuk membuat akun DRM bagi agent ataupun bagian yang terkait dalam akun DRM, di mana ada klasifikasi jenis akun. Yang pertama ada super admin, yaitu untuk semua akses sistem. Kemudian ada SPV, semua akses kecuali membuat akun user. Dan yang terakhir ada agent, yaitu input data donatur dan data transaksi. Yang selanjutnya yaitu ada gambaran umum perusahaan. Saya magang di kampus zakat di Forum Zakat atau FOS, di mana Forum Zakat ini adalah asosiasi dari organisasi pengelola zakat yang menjadi wadah berhimpunnya badan amil zakat dan lembaga amil zakat seluruh Indonesia. Kemudian, Forum Zakat ini sudah didirikan pada 19 September 1997 oleh 11 lembaga. Salah satunya ada Bank Batu Alfa, Bank Muamalat Indonesia, kemudian ada Baitul Pertamina, dan sebagainya. Kemudian ada visi dari Forum Zakat, yaitu menjadi asosiasi organisasi pengelola zakat yang amanah dan profesional, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, terdapat 6 bidang dalam kepengurusan di dalam Forum Zakat. Yang pertama terdapat bidang 1, pengembangan kapasitas dan jaringan, bidang 2, advokasi dan pengawasan, bidang 3, kerjasama dan sinergi, bidang 4, inovasi, bidang 5, sekolah ambil Indonesia, dan yang keenam yaitu ada Digi Zakat, di mana saya magang di
atau saya ditempatkan di dalam bidang keenam ini, yaitu bidang gizi zakat. Selanjutnya yaitu penjelasan tugas di tempat magang. Selama proses magang di Forum Zakat, saya diamanahi untuk mengelola admin di zakat, kemudian bertanggung jawab dalam penggunaan sistem DRM atau Donor Relationship Management, dan yang ketiga itu terlibat dalam beberapa event Forum Zakat. Untuk mengelola admin di zakat sendiri, biasanya saya mengapprove atau menyetujui member atau campaign yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebagai bagian dari forum zakat itu sendiri. Kemudian pada saat bertanggung jawab dalam menggunakan sistem DRM, itu dimulai dari saya mengambil data dari platform gigi zakat, kemudian diolah dan dirapihkan sampai menjadi pengklasifikasian tersendiri untuk masing-masing donatur ataupun per campaign donasi, kemudian diinput ke dalam sistem DRM sampai akhirnya nanti untuk broadcast kepada para donatur. Dan yang ketiga itu terlibat dalam beberapa event forum zakat, dikarenakan forum zakat adalah asosiasi, jadi beberapa kali selama proses magang ini saya terlibat dalam agenda dari Forum Zakat seperti Indonesia Giving Festival Zakat Expo 2022, kemudian terlibat juga dalam menjaga booth untuk ISEF, dan pada saat Milad POS yang ke-25. Selanjutnya yaitu permasalahan yang ditemui, di mana selama magang di Forum Zakat terdapat beberapa permasalahan yang saya temui. Yang pertama yaitu terdapat beberapa lembaga yang sebenarnya sudah terdaftar sebagai member di Zakat, akan tetapi ini disetujui kembali untuk akun baru. Yang kedua, terdapat beberapa donatur yang konfirmasi bahwa ia telah berdonasi tetapi masih mendapatkan notifikasi panggilan untuk berdonasi. Yang ketiga, dalam penggunaan sistem DRM, penulis saya sendiri terkendala dalam merapihkan dan mengklasifikasikan database donatur yang jumlahnya ribuan. Dan yang keempat yaitu pada saat pelaksanaan online showcase Zakat Award 2022 sebagai pra-event dari Indonesia Giving Fest, di mana kegiatannya itu mundur dari jadwal yang seharusnya. Selanjutnya yaitu usulan perbaikan atau solusi yang dapat saya berikan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui. Yang pertama yaitu mensosialisasikan kepada OPZ bahwa apabila sudah memiliki akun pada laman Digi Zakat atau platform Digi Zakat, berarti tidak perlu untuk mengajukan kembali penggunaan atau pembaruan akun, karena akan terjadi dualisasi atau akan terjadi dua akun pada satu lembaga yang sama. Kemudian yang kedua, diadakan sinkronisasi antara admin Digi Zakat dengan bagian keuangan agar pada saat uang donasi sudah masuk otomatis akan terkirim. Yang ketiga, diajarkan cara cepat untuk merapihkannya dikarenakan database-nya ribuan, maka dapat menggunakan Microsoft Excel yang dapat membantu dalam merapikan data. Dan yang keempat yaitu memperjelas job desk masing-masing orang yang terlibat dalam suatu acara untuk kemudian dilakukan evaluasi kegiatan. Untuk yang ketiga atau yang bagian terakhir yaitu bab 3 penutup, di mana pada yang pertama yaitu ada kesimpulan. Selama magang berlangsung, saya berperan sebagai bagian dari tim Digi Zakat untuk mendukung penggunaan DRM dan admin Digi Zakat yang bertanggung jawab langsung kepada project manager dalam Digi Zakat, yaitu Mbak Rina Hutari. Kemudian dari proses magang ini, saya sudah menyelesaikan beberapa tugas yang telah diberikan, seperti mengelola database donatur, melakukan input dalam sistem DRM, kemudian juga terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan admin Digi Zakat ataupun terjun langsung ke dalam lapangan untuk terlibat dalam suatu event yang dilakukan oleh Forum Zakat. Banyak juga pengetahuan dan ilmu yang saya dapatkan dari proses magang ini, terutama dalam mensukseskan syiar zakat agar dapat dirasakan oleh masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu ada saran atau rekomendasi untuk manajemen. Yang pertama yaitu dapat menyesuaikan dengan kurikulum universitas, di mana biasanya pada bulan Agustus sudah mulai masuk perkuliahan, sehingga memang dari awal masuk sudah diterima magang di kampus zakat dan terkonversi. Di mana hal ini karena saya magang dari bulan September sampai Januari, di mana saya sudah mulai perkuliahan, sedangkan perkuliahan dimulai dari bulan Agustus. Makanya akan terdapat adaptasi kepada para dosen untuk konversi nilainya.
Kemudian yang kedua yaitu menggunakan nilai pretest jika post-test tidak dikerjakan atau membuat remedial, di mana setiap minggu sebagai pemagang atau peserta magang di kampus zakat terdapat with the expert setiap minggunya terdapat pretest dan post-test yang terkadang banyak orang lupa untuk mengerjakan post-testnya sehingga nilainya nol ataupun tidak ada. Makanya saran saya dapat menggunakan nilai pretest ataupun mengadakan remedial bagi teman-teman yang belum mengerjakan post-test. Dan yang terakhir yaitu ada refleksi diri. Selama menjalankan kegiatan magang sebagai tim bibi zakat di forum zakat, saya sendiri merasakan atau mendapatkan pengalaman baru dalam mengelola tim bibi zakat dan penggunaan DRM. Selain itu, saya juga mendapatkan skill baru dalam bertugas dengan menghubungi PIC lembaga zakat yang ingin bekerja sama dengan bibi zakat. Saya sendiri juga terlibat dalam online showcase Zakat Award 2022 untuk skala kabupaten atau kota, provinsi, ataupun nasional yang berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik dalam Zakat Award ini. Di mana terdapat banyak program yang sangat bagus dalam online showcase ini, bahwa lembaga zakat juga berperan dalam mensukseskan atau mensyiarkan zakat yang ada di Indonesia. Kemudian penulis juga belajar melalui kerjasama tim dalam menyelesaikan pekerjaan, di mana dapat meningkatkan rasa kepedulian, empati, serta tanggung jawab saya sendiri untuk amanah yang telah diberikan kepada saya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.